Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan terkait dengan pengembangan validasi metode analisis. Setelah kalian mendengarkan atau menyimak video ini, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa harapannya mampu memahami teknik dan prinsip pengembangan metode analisis, di mana materi yang akan kurang lebih disampaikan adalah yang pertama tentang prosedur analisis, kriteria pemilihan metode analisis, masalah-masalah yang mungkin muncul ketika kita melakukan analisis sedia informasi, lalu yang keempat strategi pengembangan metode analisis, dan yang terakhir pengembangan metode analisis menggunakan instrumen yang dalam kesempatan kali ini akan kita bahas adalah dengan menggunakan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan metode analisis. Ya, mungkin kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan apa itu metode analisis. Ini sekedar mengingatkan kembali bahwa metode analisis itu terdiri atas serangkaian langkah ya, yang harus diikuti untuk tujuan analisis, baik itu secara kualitatif, kuantitatif, dan memiliki informasi yang terstruktur ya, dan menggunakan teknik-teknik tertentu. Jadi artinya bahwa metode analisis ini merupakan suatu rangkaian yang memang ini tidak bisa terpisahkan, dan secara prosedural dia harus dilakukan step by step ya. Baik itu tujuannya untuk analisis kualitatif ya. Kalau kualitatif itu berarti kita ingin mengetahui ada atau tidak suatu senyawa dalam sampel, atau secara kuantitatif untuk tahu apakah sampel tersebut mengandung kadar tertentu ya. Jadi kalau kuantitatif itu lebih ke arah berapa jumlahnya, sedangkan kalau kualitatif itu ada atau tidak. Nah, untuk metode analisis sendiri, kalau kita bagi secara umum yang diajarkan atau yang digunakan, yaitu dibagi menjadi dua, di mana metode yang pertama yaitu metode klasik atau disebut juga metode konvensional, yang kedua yaitu metode modern. Apa itu metode klasik? Jadi metode klasik ini biasanya menggunakan instrumen atau alat-alat sederhana, dan ada beberapa yang menggunakan panca indera sebagai cara untuk mengetahui atau titik kritis dari hasil akhir analisisnya. Contohnya misalkan dengan menggunakan titrasi. Ya, titrasi tentu saja kita harus melihat secara langsung perubahan warna yang terjadi dengan mata kita, sehingga hasil positif atau hasil perubahan warna tersebut mungkin akan sangat berbeda dari satu orang dengan orang yang lain, sehingga untuk metode konvensional ini memang banyak sekali kekurangannya. Nah, sehingga di lanjutan atau istilahnya di perkembangannya, metode analisis konvensional ini sudah mulai digantikan oleh metode modern, di mana metode modern ini tentunya menggunakan instrumen-instrumen yang canggih ya. Ya, contohnya misalkan yang paling sederhana metode modern adalah menggunakan spektro, HPLC atau KCKT, kemudian GC, dan yang lain sebagainya yang mungkin sudah kita bahas. Oke. Ya, secara umum memang metode modern jauh lebih unggul ya dibandingkan dengan konvensional, karena metode modern menawarkan tentunya kepekaan yang tinggi ya. Batas deteksinya kecil, artinya bisa mendeteksi sangat kecil, sampel yang sangat kecil sekali, dan kemudian jumlah sampel yang diperlukan cukup sedikit, dan yang paling penting ini pengerjaannya relatif cepat dibandingkan dengan metode-metode konvensional. Ya, jadi ada keuntungan yang jauh lebih unggul di metode modern dibandingkan dengan metode konvensional. Baik,
Jadi sebelum kita melakukan pemilihan metode analisis, ya, apa saja yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi ketika kita mau melakukan analisis suatu senyawa kimia dengan metode tertentu, ya, atau kita ingin melakukan pengembangan metode analisis, ya, kita harus tahu apa yang perlu kita lakukan atau faktor-faktor apa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya, ini secara praktisnya, ya. Yang pertama yang harus kita pertimbangkan yaitu tujuan analisis kita. Kita mau analisis apa? Apakah kualitatif atau kuantitatif, ataukah kita menggunakan sampel apa? Kita tujuannya untuk penelitian kah atau untuk uji, misalkan uji lab, pengujian dan sebagainya. Kemudian biaya yang dibutuhkan serta waktu yang diperlukan. Jadi ada beberapa metode yang memang butuh preparasi yang cukup lama, misalkan dengan GC kita harus mengubah sampel kita menjadi sampel yang mudah menguap, misalkan. Ya, meskipun dia sangat efektif, tapi biaya dan waktunya tidak memungkinkan. Ya, jadi kita harus bisa memikirkan apakah itu bisa digunakan atau tidak metode analisisnya. Nah, jadi utamanya kita harus benar-benar tahu kita tujuan analisisnya apa, kita butuh biaya berapa, dan cukup nggak waktunya yang kita butuhkan. Karena ada beberapa metode analisis memang butuh waktu yang cukup rumit, ya, sehingga itu harus dipertimbangkan. Oke, yang kedua yaitu level analit yang diharapkan dan batas deteksi yang diperlukan. Ya, ini juga penting. Artinya analit kita apakah itu merupakan analit dalam jumlah yang besar ataukah analit yang itu kadarnya sangat kecil sekali. Jadi beda antara kita mendeteksi analit atau bahan aktif di sampel sediaan farmasi misalkan, atau di sampel untuk forensik. Ya, misalkan untuk forensik itu biasanya sampel yang tertinggal atau yang kita ingin deteksi itu kadarnya kecil sekali. Misalkan gampangnya saja kita mau mendeteksi kadar narkotika, ya, di urin atau di rambut, itu kan kadarnya kecil sekali, ya. Ya, itu harus jeli metode apa yang bisa digunakan untuk batas deteksi tersebut. Atau yang lain misalkan cemaran kimia di udara atau di lingkungan kita, itu harus tahu limit deteksinya atau batas deteksi dari alat yang akan kita gunakan. Jangan sampai kita mau mendeteksi misalkan di alam atau di cemaran di lingkungan ini ternyata standarnya kita tahu misalkan 1 ppm. Kemudian alat yang akan kita gunakan cuman bisa mendeteksi 5 ppm. Artinya alat tersebut tidak cocok untuk kita gunakan sebagai instrumen analisis, ya. Itu yang kedua, terkait dengan batas deteksi atau level analit yang akan kita ujikan atau yang akan kita analisis. Yang ketiga yaitu macam sampel yang akan dianalisis serta perlakuan atau preparasi sampel yang dibutuhkan. Ya, contoh macam sampel artinya antara sampel yang dia berupa padatan, cairan, dan juga semi solid, ya, itu membutuhkan perlakuan atau preparasi yang berbeda, sehingga kita harus pikirkan, ya, faktor tersebut sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan analisis metode atau analisis sediaan farmasi khususnya, ya. Jadi harus kita perhatikan macam sampelnya, ada banyak macam sampel dan itu pasti perlu perlakuan yang berbeda-beda pula, dan ini harus diperhatikan. Kita sudah bahas kemarin, preparasi sampel itu menyumbang hampir 60% kesalahan ketika kita melakukan analisis. Jadi harus benar-benar diperhitungkan. Yang keempat yaitu jumlah sampel yang dianalisis.
Ini juga penting. Kalau sampelnya kita sedikit, mungkin kita bisa menggunakan instrumen, contohnya misalkan kalau kita sampelnya tidak begitu banyak ya, bisa menggunakan spektro. Nah, artinya misalkan sediaan atau senyawa yang akan kita analisis mungkin hanya satu atau dua komponen sampelnya, itu mungkin masih bisa dengan menggunakan spektro. Tapi kalau jumlah sampelnya cukup banyak, ya, untuk menggunakan spektro saya rasa sangat kesulitan. Berarti kita harus beralih ke kromatografi, apa itu kromatografi kolom atau kromatografi gas dan sebagainya. Lalu yang terakhir, ketepatan dan ketelitian yang diinginkan untuk analisis kuantitatif. Ya, ini secara tidak langsung memang kita harus memilih metode yang punya kepekaan yang cukup tinggi dan memiliki keakuratan yang cukup tinggi, sehingga nanti hasil yang didapatkan itu bisa mendapatkan hasil yang komprehensif atau reliable, dapat dipercaya, seperti itu. Jadi itu beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau memilih suatu metode analisis, ya. Apakah menggunakan spektrofotometri atau kromatografi atau titrasi atau yang lainnya. Gitu. Oke, selanjutnya setelah kita sudah memilih atau istilahnya sudah memperhatikan faktor-faktor yang tadi yang sekiranya sudah menjadi pertimbangan untuk memilih suatu metode analisis. Ketika kita sudah memilih metode analisis X, misalkan spektro atau HPLC atau GC, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita harus memastikan ya, bahwa metode analisis yang kita pilih tadi itu memiliki atau memenuhi kriteria-kriteria yang akan saya sampaikan berikut ini. Ya, yang pertama, kriteria yang harus dipenuhi oleh metode tersebut yaitu metode tersebut harus peka ya, atau sensitif. Artinya apa? Artinya metode tersebut harus dapat digunakan untuk penetapan kadar senyawa dalam konsentrasi yang cukup kecil. Ya, misalkan pada penetapan kadar zat beracun, metabolit obat dalam jaringan dan sebagainya. Nah, minimal metode tersebut sensitif terhadap sampel yang akan kita ujikan. Ya. Jadi kalau kita memilih metode X, misalkan spektro, berarti kita harus memastikan bahwa apakah spektro ini cukup peka ya, untuk dapat mengukur sampel yang kita miliki, sehingga nanti hasil yang didapatkan pun bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, kriterianya adalah metode tersebut harus presisi, dalam istilahnya precise ya. Artinya dalam suatu seri pengukuran tersebut, hasil yang didapatkan oleh metode yang kita gunakan itu selalu sama. Nah, ini mungkin sudah kita bahas di validasi metode bahwa salah satu syarat parameter validasi metode adalah presisi. Nah, itu menjadi kriteria penting metode analisis yang akan kita pilih. Nah, artinya apa? Ketika kita mengukur di hari yang berbeda atau kondisi yang berbeda, dengan sedikit kondisi yang berbeda, hasil yang didapatkan akan selalu sama. Dilakukan oleh orang lain pun akan selalu sama. Ya, itulah yang namanya presisi. Yang ketiga yaitu akurat. Nah, metode tersebut harus akurat. Artinya metode tersebut harus bisa menghasilkan nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Ya, pembuktiannya seperti apa? Pembuktiannya yaitu melalui validasi metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah selektif. Artinya penetapan kadar suatu senyawa tidak boleh terpengaruh oleh adanya senyawa lain, atau secara gampangnya metode tersebut benar-benar hanya membuktikan ada atau tidak senyawa dari sampel kita tanpa ada gangguan dari senyawa-senyawa lain. Nah, selain ada atau tidak, dia juga bisa mengukur keberadaannya atau jumlahnya berapa atau kadarnya berapa. Itu selektif. Ya. Yang terakhir,
yaitu kriteria praktis, di mana metode yang akan kita pilih itu mudah dikerjakan ya, memungkinkan untuk dikerjakan ya, serta tidak membutuhkan waktu atau biaya yang banyak. Sebenarnya ini relatif ya, tiap metode pasti punya kelebihan dan kekurangan terkait dengan waktu dan biaya ini, tapi kita harus benar-benar pintar memilih metode mana yang cocok dengan sampel yang akan kita gunakan atau yang akan kita analisis, seperti itu. Ya, syarat metode analisis yang baik, ya, sekurang-kurangnya metode tersebut harus memiliki persyaratan, ya, memenuhi persyaratan yang pertama ketepatan, ketelitian, dan selektivitas. Ketepatan ini bisa kita ibaratkan sebagai akurasi, sedangkan ketelitian ini adalah presisi, dan selektivitas adalah selektif. Ya, metode tersebut harus peka, teliti, dan selektif. Ya, ini sesuai dengan persyaratan farmakope bahwa suatu metode, ya, terutama metode baru, hanya dapat digunakan apabila metode tersebut sekurang-kurangnya memberikan ketepatan, ketelitian, dan selektivitas yang sama dengan metode resmi dalam farmakope. Ya, kalau di farmakope mungkin nanti kalian bisa lihat metode yang digunakan, pasti nanti metode tersebut bisa digunakan untuk membuktikan bahwa senyawa atau sampel farmasi misalkan tidak kurang dari 90, tidak lebih dari 110%, misalkan seperti itu. Artinya nanti metode yang akan kita gunakan, yang nanti akan kita kembangkan ya, itu memenuhi persyaratan di farmakope. Itu. Jadi pengembangan metode acuannya tetap dia harus bisa memiliki ketepatan, ketelitian, dan selektivitas yang minimal sama dengan yang ada di farmakope. Ya, itu syaratnya. Jadi kalau kita mau mengembangkan metode, syaratnya harus minimal menyamai dari nilai yang ada di farmakope. Kalau bisa lebih baik ya. Jadi bisa lebih, itu lebih baik. Jangan sampai di bawah itu. Jadi itu syaratnya. Selanjutnya, ya mungkin ketika kita melakukan analisis ya, misalkan kita sudah tadi menemukan atau memilih metode X untuk pengujian senyawa sampel kita. Tapi ada beberapa kendala mungkin, atau ada beberapa saat kita akan mungkin bisa mendapatkan masalah-masalah yang muncul ketika kita melakukan analisa dengan menggunakan metode-metode tersebut. Salah satu atau beberapa masalah yang mungkin timbul, diantaranya yang pertama dan paling banyak, yaitu ini, adanya matriks atau senyawa lain dari bahan uji. Ya, ini permasalahan yang sangat-sangat klasik dari seorang analisis farmasi, bahwa matriks atau senyawa dari bahan uji ini pasti sangat-sangat mengganggu ya. Apalagi kalau matriks atau senyawa itu memang susah untuk dipisahkan. Ya. Contoh paling sederhananya adalah kalau kita mau menganalisa ya suatu senyawa yang komponennya banyak. Contohnya misalkan kita mau menganalisa kandungan paracetamol pada obat flu, ya. Di situ paracetamol dikombinasi dengan berbagai macam senyawa aktif, dan ketika kita melakukan analisis kadar paracetamol, senyawa-senyawa yang ada di bahan atau di sediaan farmasi tersebut harus benar-benar bisa kita buktikan bahwa metode kita itu hanya selektif untuk senyawa paracetamol, tidak terganggu oleh senyawa-senyawa yang lain yang ada di sediaan farmasi tersebut. Itu. Selain itu juga mungkin ketika kita mau menganalisa di sediaan-sediaan alam, nah, sediaan biologis, ya. Jadi misalkan di darah, di air, di ekstrak, di udara, dan yang lain sebagainya. Lalu
masalah berikutnya, misalkan yang sering timbul di metode HPLC misalkan, yaitu pemisahan yang kurang baik. Jadi ketika kita menggunakan HPLC, pemisahan dari sampel kita tidak memiliki puncak kromatogram yang simetris. Ya, mungkin nanti akan dibahas khusus ya terkait dengan HPLC ini, yang maksudnya tidak simetris itu seperti apa. Artinya kalau HPLC ini kan dia salah satu metode kromatografi ya. Poin penting dalam metode kromatografi itu adalah adanya keterpisahan dari sampel-sampel analitnya. Sehingga ketika sampel-sampel atau analit tersebut tidak terpisah dengan baik, nah itu berarti masalah yang harus dipecahkan. Ya. Kemudian untuk tetap di HPLC ya, contohnya misalkan ada perbedaan atau tidak samanya kolom kromatografi buatan antar pabrik. Ya, kalau kita belajar tentang kromatografi pasti tiap pabrik akan mengeluarkan jenis kolom yang berbeda-beda dan macam-macam. Ya, satu kolom dengan kolom yang lain akan berbeda pula. Jadi misalkan kita menemukan jurnal menggunakan kolom A gitu ya. Ternyata kolom A itu tidak bisa kita temukan di Indonesia, makanya kita harus pindah ke kolom B misalkan. Nah, itu masalah yang cukup membuat kita harus bekerja keras ya untuk memecahkannya. Itu masalah selanjutnya yang ada di HPLC atau di kromatografi ya secara umum. Ya, kemudian perubahan komposisi fase gerak. Ya, sama seperti kolom tadi, fase gerak ini juga ketika ada perubahan maka ini juga akan bisa berpotensi merubah hasil analisis. Jadi itu masalah yang umum dijumpai. Nah, kalau di spektro apa? Misalkan masalahnya yaitu yang pertama adanya spektra yang tumpang tindih. Ya. Artinya apa? Artinya misalkan kita mau mengamati paracetamol di sediaan tablet flu misalkan. Ternyata paracetamol tersebut spektranya tertutupi oleh spektra pseudoephedrine misalkan, atau phenylephrine, atau CTM, atau senyawa yang lain. Ya, sehingga ketika kita menganalisa paracetamol saja dengan menggunakan metode spektrofotometri, itu akan mengalami kesulitan. Nah, kemudian selain itu adanya matriks pengganggu yang memiliki serapan pada lambda maksimum dari senyawa aktif kita di spektro juga akan menjadi masalah yang cukup rumit ya. Kita harus bisa memisahkan pengganggu ini. Nah, caranya gimana? Caranya bisa mulai kita pisahkan dengan cara mengekstraksi senyawa aktif kita dengan proses preparasinya, atau mungkin kita ketika menganalisa menggunakan teknik-teknik analisis yang berbeda-beda. Karena di spektro kita tahu ada teknik Penarowski, ada diferensial, ada simultan, dan macam-macam. Nah, ini terkait dengan yang terakhir yaitu pemilihan teknik analisis yang tidak tepat. Ya, karena tadi ada pengganggu, ketika kita menggunakan teknik analisisnya tidak tepat, maka hasil akhirnya nanti juga akan kurang tepat pula. Karena ada teknik analisa dari spektrum macam-macam yang seperti saya sebutkan tadi, ada simultan, Penarowski, ada 3 panjang gelombang, ya, ada kurva baku dan sebagainya. Nah, kalau kita memilihnya tidak tepat, maka hasil analisa kita juga akan tidak tepat pula nanti. Oke, selanjutnya yaitu tentang strategi pengembangan metode analisis. Ya, mungkin tadi sudah sempat disinggung, jadi pengembangan metode analisis bisa terjadi yang pertama karena itu memang belum ada di kompendial ya. Terus yang kedua bisa jadi sudah ada di kompendial tapi kita tidak menemukan instrumen atau keadaan atau kondisi yang sama dengan kompendial sehingga kita harus melakukan validasi. Nah, selain itu, selain kondisi-kondisi tersebut, pengembangan metode analisis itu sebenarnya bisa kita lakukan untuk
lebih meningkatkan kevalitan ya, atau kemampuan suatu metode dalam mengamati senyawa-senyawa tertentu. Nah, salah satunya yang dikembangkan dalam metode analisa, terutama di validasi metode, yaitu dengan mengembangkan yang namanya stability indicating method pada analisis sediaan farmasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan stability indicating method? Ya. SIM atau Stability Indicating Method ini adalah prosedur analisis kuantitatif yang tervalidasi yang dapat mendeteksi perubahan stabilitas bahan dan sediaan obat seiring waktu. Jadi secara simpelnya, secara sederhananya, kita akan melakukan validasi metode analisis, ya. Tapi sampel yang akan kita lakukan validasi itu bukan sampel yang normal. Nah, sampel yang seperti apa? Yang ada perubahan stabilitas bahan ya, seiring dengan perubahan waktu. Ya. Sehingga nanti kondisi yang berbeda ini, ya, misalkan kita tahu bahan itu terpengaruh oleh misalkan suhu, atau terpengaruh proses hidrolisis, atau terpengaruh oleh cahaya. Ya, sehingga nanti akan kita buat kondisi secara ekstrim, ya, kondisi-kondisi tersebut, kemudian kita lakukan validasi ulang. Nah, untuk memastikan bahwa sediaan tersebut tetap menghasilkan kondisi yang sama atau tidak seperti kondisi normalnya. Ya. Jadi SIM ini kita gunakan secara akurat untuk mengukur perubahan kadar aktif ya, tanpa terpengaruh oleh hasil degradasi, pengotor selama proses, bahan tambahan dan pengotor potensial lainnya. Ya, artinya kita ingin mengamati perubahan kadar aktifnya ini dengan kondisi tertentu tadi. Ya, baik itu proses pengaruh oleh suhu, oleh hidrolisis, oksidasi, ataupun cahaya atau sinar UV. Ya, kita nanti melakukan ini untuk pengembangannya. Oke, jadi stability indicating method ini sebenarnya kita ingin mengetahui kestabilan dari senyawa kimia atau bahan aktif farmasi kita ya terhadap kondisi-kondisi ekstrim ya, yang tentunya kita tahu bahwa dalam proses sampainya sediaan farmasi itu sampai ke pasien, pasti kondisi-kondisi yang terjadi bermacam-macam, misalkan terpapar sinar matahari, adanya suhu yang ekstrim, dan yang lain sebagainya. Dan dengan adanya seperti itu, kita mengkhawatirkan ya akan terjadi perubahan keamanan dan kemanjuran produk obat ya. Sehingga ini salah satunya yaitu FDA dan ICH menyatakan bahwa persyaratan data pengujian stabilitas ini digunakan untuk memahami apakah kualitas obat dan produk tersebut akan berubah atau tetap sama seiring dengan perubahan waktu dengan berbagai faktor lingkungan. Jadi untuk perkembangan dari quality control itu tidak hanya kita analisa ketika sebelum rilis, tapi kita dianjurkan untuk bisa memprediksi apakah sediaan farmasi tersebut ya seiring berjalannya waktu, masa kadaluarsa misalkan, atau sampai ke tangan pasien itu apakah tetap memiliki kondisi yang sama kualitasnya ataukah berubah. Nah, sehingga muncullah yang namanya stability indicating method. Nah, jadi ini kalau bisa dibilang merupakan suatu studi degradasi paksa. Jadi kita memaksa obat tersebut
atau memberikan perlakuan obat tersebut dengan berbagai macam kondisi degradasi, sehingga nanti kita tahu apakah produk tersebut mengalami degradasi atau tidak. Ya. Suatu studi degradasi paksa yang digunakan untuk menentukan jalur degradasi atau produk degradasi bahan aktif farmasi yang dapat terbentuk, ya, mungkin ya ketika selama penyimpanan atau ketika melakukan pengembangan formulasi, pembuatan, pengemasan, dan juga mungkin distribusinya. Itu. Ya, seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi stability indicating methodnya seperti ini. Jadi bahan aktif atau bahan baku obat atau sediaan farmasi itu nanti akan dilakukan degradasi paksa, baik itu berupa oksidasi. Ini yang paling sering terjadi atau yang paling sering dialami oleh obat ya. Yang pertama bisa jadi obat itu mengalami oksidasi, mengalami hidrolisis, mengalami termalisis, dan juga mengalami fotolisis. Sehingga dari keempat kondisi ini kita akan lakukan degradasi paksa terhadap senyawa atau bahan aktif obat tersebut. Kemudian kita lakukan validasi ulang atau kita tentukan ulang apakah masih memiliki kadar yang sama atau memiliki akurasi yang sama, presisi yang sama, atau kestabilan yang sama, selektivitas yang sama. Jadi namanya istilahnya adalah stability indicating method. Jadi metode yang digunakan untuk mengindikasi stabilitas dari obat tersebut. Jadi nanti metode yang dihasilkan dari sini itu harapannya adalah metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi ya, adanya perubahan sediaan farmasi ini, perubahan bahan aktifnya atau bahan bakunya ya, dan yang lain sebagainya karena pengaruh dari faktor-faktor oksidasi, hidrolisis, termalisis, fotolisis itu ya yang dinamakan stability indicating method. Jadi salah satu pengembangan dari validasi metode analisis. Ini contoh perlakuan dari degradasi paksa pada sistem atau stability indicating method ya. Jadi untuk hidrolisis biasanya kita gunakan HCl atau NaOH. Ya, misalkan ini perlakuannya. Ini salah satu contoh saja ya. Degradasi paksa dengan menggunakan media asam atau basa. Caranya menambahkan misalkan 10 mg bahan X ke dalam 10 ml HCl atau NaOH, direflux pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian dilarutkan, dibiarkan dalam suhu lingkungan, dinetralkan dengan pH 7, ya, kemudian dimasukkan labu ukur 10 ml, dipipet 1 ml, ya, kemudian diencerkan sampai kadar 100 mg per mililiter. Nah, ini nanti yang akan kita ukur keakuratannya. Ya, apakah dia tetap memiliki kandungan yang sama atau ada degradasi atau mengalami degradasi atau tidak. Begitu juga oksidasi. Kalau oksidasi dengan menggunakan H2O2 ya. Nah, ini tinggal dilarutkan dalam H2O2 3% misalkan ya. Nanti bisa dicari selain 3% ada beberapa literatur yang menyebutkan 1,5% juga ada, tapi mungkin dengan metode yang berbeda. Kemudian fotolisis biasanya kita menggunakan sinar UV 254 dan 366. Jadi kita sinari sampel kita dengan menggunakan sinar UV pada panjang gelombang pendek dan panjang, yaitu 254 dan 366 selama 24 jam. Dilarutkan dalam aqueous, ya, dibuat konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter atau 1000 ppm, kemudian diencerkan hingga 100 ppm, baru dianalisis. Begitu juga untuk termolisis, ya, ini perlakuannya dengan menyimpannya pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 hari, kemudian diambil dan dilarutkan dalam aqueous, lalu volumenya disesuaikan hingga 10 ml,
dengan hasil akhir konsentrasinya adalah 100 ppm. Ini contoh-contoh perlakuan stability indicating method ya. Ada beberapa perlakuan lain sebenarnya. Jadi, tapi yang ini yang paling umum digunakan untuk melakukan force degradation. Oke, ini ada contoh dari penerapan stability indicating method pada HPLC ya. Jadi ada review terkait dengan bagaimana SIM atau stability indicating method ini diterapkan pada HPLC. Nah, kita lihat bahwa yang pertama yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan studi terkait dengan stability indicating method, yang pertama kita harus tahu dulu sifat fisika kimia dari obat tersebut yang akan kita uji ya. Jadi sifat fisika kimia obat itu penting untuk pengembangan metode ya, dimana kita harus tahu terkait dengan sifat fluoresennya, sifat spektrofotometrinya, perilaku kromatografinya, perilaku oksidasinya, reduksi ya, untuk ini menyiapkan percobaan pendahuluan. Jadi untuk tahu kondisinya sehingga kita bisa ketika melakukan degradasi paksa, kita tahu kondisi-kondisi tersebut memang sesuai apa tidak untuk bisa membuktikan proses degradasi itu sudah benar atau tidak ya. Jadi jangan sampai kita melakukan studi degradasi tanpa adanya studi sifat fisika kimia obat terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita melakukan force degradation atau degradasi paksa tapi ternyata obat atau sedan tersebut tidak terpengaruh sama sekali. Jadi akan sangat merugikan atau hasil yang kita dapatkan tidak maksimal seperti itu. Selain tadi sifat-sifat tersebut, kita juga harus mempelajari konstanta disosiasi, koefisien partisi, kemudian pH optimum ketika dilakukan ekstraksi ya. Ketika penggunaan fase gerak juga harus kita pelajari terkait dengan sifat fisika kimia obat ini. Dan juga yang penting yaitu terkait dengan gugus atau struktur fungsional analit ya, yang menunjukkan lokasi aktif degradasi yang potensial. Artinya kita harus tahu di gugus mana sekiranya obat tersebut atau senyawa aktif obat tersebut itu memungkinkan untuk terjadi degradasi. Itu yang akan kita lebih utamakan untuk kita pelajari pengaruh degradasinya. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita harus mengatur kondisi awal HPLC. Yang kita contohkan adalah HPLC ya. Jadi kita harus mengatur dulu setelah kita belajar sifat fisika kimianya dari obat yang kita akan analisis. Yang selanjutnya adalah kita mengatur kondisi HPLC-nya. Yang pertama yang harus kita atur yaitu kondisi eksperimental awal ya, untuk dapat diadaptasi dari metode resmi atau tidak resmi atau tinjauan pustaka ya. Jadi kita harus bisa menentukan eksperimen awal. Jadi kita harus punya metode standar dulu ya, baik itu dari metode resmi ya, kalau bisa dari kompendial. Kalau mungkin tidak ada di kompendial, mungkin kita bisa gunakan artikel atau tinjauan pustaka yang lain. Tentunya ini akan perlu kita lakukan studi yang lebih mendalam supaya nanti hasil eksperimen atau percobaan kita bisa maksimal. Jadi kita harus punya, gampangnya kita harus punya ancang-ancang dulu apa yang akan kita lakukan. Kita harus pakai pelarut apa, pakai kolom apa, itu harus punya dulu. Jadi kondisi eksperimen awal itu harus ada dulu ya, baik itu mungkin dari metode kompendial atau tidak ya. Kalau lebih bagusnya lagi ini ya, metode resmi yang dipublikasi di USP. Nah, kalau kita punya kalau kita misalkan ada metode resminya, kondisi awalnya lebih baik. Apalagi kalau kita misalkan sudah tahu ada kondisi atau metode resmi yang sudah dipublikasikan di USP misalkan. Ya, jadi langsung memang
terkait dengan studi stability indicating method, itu lebih bagus lagi. Nah, metode ini nanti kita anggap sudah valid ya, dan dapat digunakan untuk pengujian stabilitas. Nah, jadi sebelum kita, intinya kan kita melakukan degradasi terhadap sampel atau analit tersebut, kemudian kita validasi ulang, intinya seperti itu. Nah, untuk melakukan validasi ulang, kita harus cari dulu metode yang sudah valid ini, dan ketika kalau sudah ketemu, berarti metode tersebut kita anggap sebagai metode yang sudah valid gitu. Jadi lebih baik kita sudah dapatkan metodenya. Kalau tidak, berarti kita harus memvalidasi terlebih dahulu dengan kondisi normal tanpa ada degradasi paksa. Lalu kondisi percobaan harus didasarkan pada api dan sifat bahan obat ya, seperti yang tadi kita harus benar-benar paham sifat fisika kimia dari apinya atau active pharmaceutical ingredients-nya, harus benar-benar tahu gitu. Selanjutnya yang tidak kalah penting, karena ini HPLC contohnya, yaitu untuk memilih kolom dan fase gerak yang tepat. Itu juga harus diperhatikan. Oke, langkah ketiga yaitu persiapan sampel atau preparasi sampel untuk pengembangan metode. Ya, metode penunjuk stabilitas atau stability indicating method ini dilakukan dengan menekankan terhadap active pharmaceutical ingredients-nya dalam kondisi yang biasa digunakan untuk pengujian stabilitas yang dipercepat atau forced degradation. Jadi sekali lagi tujuan utamanya adalah kita ingin tahu apakah ketika active pharmaceutical ingredients-nya itu kita degradasi ya dengan berbagai kondisi itu, apakah tetap bisa menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan atau tidak. Jadi fokusnya di active pharmaceutical ingredients. Ya, dalam metode SIM ini atau stability indicating method ini, pengujian tegangan tersebut ya disebut sebagai daya degradasi gaya dan dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang degradasi. Ya, jadi intinya kita ingin mencari tahu apakah api tersebut itu mengalami degradasi atau tidak. Jadi informasi tentang degradasinya. Apakah obat tersebut mengalami degradasi dengan oksidasi atau dengan termolitik atau dengan fotolitik dan sebagainya. Ya. Jadi studi degradasi paksa ini atau forced degradation ini yaitu dengan melakukan termolisis atau hidrolisis atau oksidasi obat, atau juga fotolisis juga bisa. Ada 4 sebenarnya seperti saya bilang tadi. Nah, setelah itu langkah keempatnya yaitu kita mulai mengembangkan kondisi pemisahan kromatografi untuk metode indikasi stabilitas. Nah, apa yang kita persiapkan? Contohnya misalkan kita variabel yang paling umum kita atur ya. Yang pertama suhu, kita atur. Apakah itu gradien atau isokratik ya. Kemudian fase geraknya, jenis pelarutnya, pH dan lain-lain. Kita harus sesuaikan kondisinya ini. Nah, lalu kondisi kromatografi awal untuk metode yang menunjukkan stabilitas ini atau stability indicator method ini adalah entitas baru yang paling penting untuk pengurai yang digunakan dalam larutan yang terpisah dan terdeteksi. Jadi intinya kondisi awal dari stability indicator method ini itu menjadi hal yang baru dan penting ya untuk tahu apakah senyawa tersebut nanti bisa terurai dalam larutannya baik secara terpisah dan apakah dia juga terdeteksi atau tidak. Seperti itu. Oke, lalu untuk parameter-parameter penting ya dalam pengembangan metode stability indicating method dengan metode HPLC ini ya, seperti yang sudah sempat saya singgung tadi, yang berapa yang penting yang perlu kita perhatikan yaitu jenis pelarut yang digunakan, karena ini sangat penting ya, karena HPLC tentunya pemisahan ini sangat terpengaruh oleh jenis pelarut atau fase geraknya. Kemudian apakah juga mode yang kita gunakan
yaitu isokratik atau gradien. Lalu suhu kolom dan kolomnya juga, ya, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian peak purity atau kemurnian puncak ini juga harus diperhatikan. Artinya karena kita melakukan degradasi paksa, ya, artinya nanti memungkinkan untuk adanya metabolit degradan, ya, sehingga kita harus pastikan bahwa semua peak yang muncul, ya, terutama di HPLC itu merupakan peak yang murni, ya. Jadi bisa ada, kalau misalkan kita mau menganalisa hanya satu senyawa, paracetamol saja atau asam nafenamat saja gitu, ya, berarti dipastikan bahwa peak yang muncul, ya, untuk memastikan itu terdegradasi atau tidak, berarti yang peak yang muncul harus satu. Jadi tidak boleh ada peak-peak yang lain atau puncak-puncak yang lain. Itu jadi yang harus diperhatikan di situ. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan terkait dengan studi degradasi dalam pengembangan metode analisis ini, terutama untuk metode indikasi stabilitas ini, yang pertama yaitu degradasi paksa melibatkan pemaparan sampel bahan obat atau produk obat, ya. Jadi degradasi paksanya ini nanti yang utama yang akan didegradasi adalah sampel bahan obat atau produk obat, terutama zat aktifnya atau active pharmaceutical ingredients-nya. Lalu eksperimen ini berperan penting dalam proses pengembangan obat, ya. Jadi kenapa penting? Karena ketika nanti ternyata hasilnya bahwa ketika kita uji stabilitasnya ternyata pada kondisi suhu misalkan senyawa obat tersebut terdegradasi, berarti kita harus formulasi ulang supaya obat tersebut lebih tahan terhadap suhu dan sampai ke konsumen itu tetap memiliki khasiat yang sama. Jadi itu manfaat dari eksperimen atau penelitian terkait dengan metode indikasi stabilitas ini. Selanjutnya, degradasi paksa memberikan informasi sebagai berikut. Jadi kita tahu nanti jalur degradasi produk obat atau bahan obat. Jadi kita tahu apakah obat ini nanti terdegradasi oleh suhu atau oleh kondisi oksidasi atau adanya hidrolisis atau adanya fotolisis dan sebagainya. Jadi kita tahu nanti dengan melakukan uji metode indikasi stabilitas ini. Ya. Ini, jadi kita nanti langsung tahu apakah produk dari sampel kita itu terdegradasi menghasilkan degradannya, apakah dengan mekanisme degradasi termolitik atau oksidatif atau fotolitik atau hidrolitik. Ya, itu. Jadi ini adalah kesimpulan atau sedikit rangkuman terkait dengan studi degradasi dalam proses pengembangan metode analisis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan validasi dan pengembangan metode analisis ini. Intinya, pengembangan metode analisis bisa dilakukan tidak hanya karena perubahan kondisi, tapi karena untuk mengembangkan metode yang baru untuk bisa mendeteksi obat, ya, mengalami degradasi atau tidak, dan juga untuk pengembangan formulasi selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di sesi atau pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.